Yudi Wanandi seorang yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam dua bidang sekaligus, yaitu dalam bidang bisnis dan seni, telah membawanya menjadi seseorang yang ingin selalu membantu orang lain. Berkeinginan kuat dan tekun dalam melakukan sesuatu telah menjadi tujuan hidupnya dalam berkarir dan menjadikannya berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan juga negara. Yudi Wanandi. Terima kasih Mas Yudi sudah berbagi waktu bersama kami di Jax dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Sama-sama Jax, terima kasih untuk undangannya. Mas Yudi Wanandi, ini dikenal sebagai orang yang bergelut di bidang yang serius gitu kan. Orang mungkin berpikir Anda adalah seorang yang keras gitu. Tapi kalau boleh mendeskripsikan diri Anda sendiri, sebenarnya seperti apa dan siapa sih Yudi Wanandi? Waduh. Itu pertanyaan yang sulit ya sebetulnya. Tapi mungkin saya bisa jelaskan kalau saya itu pencinta seni. Saya tuh travelers. Saya tuh boleh dibilang juga mungkin family man kayaknya ya. Karena memang saya dekat dengan keluarga saya. So social person. Kalau in terms of career saya cukup berdedikasi dengan pekerjaan saya. Saya workaholic. Oke. Jadi sebenarnya sebagai seorang CEO Jakarta Post, sebenarnya Anda ngapain di situ? Apa sih yang dikerjakan? Ya saya sebagai CEO itu harus memperhatikan semuanya itu berjalan dengan baik. Ya jadi ya seorang perusahaan itu kan selalu tujuannya adalah selain mendeliver apa yang dikerjakan juga tujuannya profit kan. Jadi ya sebagai businessman itu yang harus dijalankan. Jadi make sure everything works, juga make sure semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oke, nah ini menapaki karir di bidang media tentu kan bukan langsung sekali jadi gitu, tiba-tiba memang sudah di media, apalagi informasi yang saya tahu ini dulunya bahkan berkarir sebagai arsitek. Jadi awal mula dari arsitek akhirnya menggenggam salah satu media terbesar di Jakarta Post itu gimana? Pada saat itu memang saya masih sebagai arsitek. Tiba-tiba ayah mengumpulkan kita semua untuk ditanyakan bisa nggak untuk menggantikan dia di Jakarta Post karena dia planning untuk retire. Pada mulanya kita semua nggak ada yang berani jawab karena bidang media ini kan susah-susah gampang ya. Jadi ya harus bisa berpolitik, at the same time harus berbisnis. Kirain sebagai anak pertama mengajukan diri enggak ya? Iya enggak, karena bukan bidang saya masalahnya. Sedangkan saya punya passion kan di arsitektur dan art. Jadi ini sesuatu yang foreign untuk saya kan. Jadi kita berdiskusi selama sebulan, tapi memang belum ada jawaban. Akhirnya ya karena memang tujuan saya adalah sebetulnya untuk membantu si papi ya. Jadi ya udah deh saya mengajukan diri tapi dengan syarat saya coba dulu 6 bulan. Dicoba dulu 6 bulan dan sekarang sudah 6 tahun hampir. Jadi jadi dari coba 6 bulan jadi 6 tahun sampai sekarang. Tapi nyaman ya Mas ya? Ya segala sesuatu nggak ada yang smooth lah ya, tapi pada dasarnya sih saya bisa melalui semuanya dan sekarang ini memang keinginan untuk mensukseskan Jakarta Post ini supaya bisa lebih besar lagi karena kan dengan membangunnya kita di bidang digital online kita mau menjadi pusat informasi kalau bisa di Southeast Asia. Kenapa umpamanya Channel News Asia itu sekarang menjadi kayak reference untuk Southeast Asia, sedangkan Indonesia kan negara yang paling besar lah ya di Indonesia di region ini. Jadi itu cita-cita saya membangun Jakarta Post supaya menjadi center of
information di Southeast Asia. Tapi sebenarnya kan memang tidak berhenti dari dunia arsitektur Oh, kan? enggak. Kan akhirnya sekarang menjalani dua-duanya, bahkan ada beberapa karya yang memang sudah atau hasil buatan dari Mas Yudi Wanandi. Iya, Di antaranya adalah Hotel JS Nuansa yang di Kuningan, lalu juga gedung kantor Pak Karti Center di Tanah Abang. Ada juga yang di hotel-hotel di Palangkaraya, Labuan Bajo, even in Bali. Jadi proyek-proyek interior juga banyak. tetap masih memberikan sentuhan-sentuhan dalam seninya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari dunia arsitektur itu? Dan sampai sekarang masih dijalani di bidang apa nih, Mas? Saya akhir-akhir ini lebih ke di arsitekturnya itu di hospitality. Jadi ada resort, ada hotel, sama restoran, rumah-rumah tinggal juga ada. Dan yang saya suka dengan arsitektur itu, nggak tahu ya, memang passion saya di sana. Karena arsitektur itu merupakan apa ya, kombinasi dari teknologi, kemanusiaan, sosial, terus art, lalu dan kepuasan yang bisa saya capai dalam arsitektur itu kayak gimana ya, kita umpamanya proses desain itu kan seperti kayak proses mengandung ya. Jadi nanti kalau udah selesai, udah bangunnya jadi, itu mempunyai kepuasan tersendiri. Jadi kayak melahirkan sesuatu. Nah, apa sih kesulitannya dalam pekerjaan Mas Yudi gitu di bidang media maupun di bidang arsitektur? Itu kan bukan hal yang mudah mengingat nama besar dari keluarga juga. Kan? Betul. Kesulitan yang saya hadapi kalau di Jakarta Post ya, karena kan Jakarta Post udah berjalan 33 tahun. Jadi saya masuk itu kira-kira udah berjalan sekitar 20-an sekian tahun kan. Dan mereka udah punya orang-orang ataupun sistem yang established lah ya, boleh dibilang. Jadi untuk saya merubah, untuk supaya bisa lebih updated dengan teknologi yang sekarang ataupun the way it is sekarang, itu agak sulit untuk bisa diterapkan ataupun ditarik ataupun dibujuk orangnya supaya bisa lebih mengikuti cara-cara sekarang. Perubahan itu kan painful. Jadi ya harus pelan-pelan kali ya proses. Gitu. Jadi itu yang saya hadapi, kesulitan-kesulitannya. Iya. Memang dan ya membagi waktu antara arsitektur dan media ini apa Jakarta Post. Gimana tuh membagi waktunya? Apa kalau udah stres di Jakarta Post terus ke arsitek gitu atau gimana? Saya harus adil ya membaginya. Jadi biasanya sih saya pagi di Jakarta Post, setelah makan siang atau sore baru di arsiteknya. Ya tergantung juga kalau ada emergency baru ya ini ya saya jalanin yang kesananya. Harus fleksibel. Ya, harus fleksibel. Ya. Tapi dari kecil memang sudah tahu mau jadi apa? Atau seperti apa sih Yudi Wanandi kecil tuh? Anak yang dari penurut kecil, kah? Iya. Somehow penurut. Karena memang saya mungkin orang tua saya very disciplined. Jadi sangat udah tahu apa yang harus diberikan kepada anak-anak ataupun bagaimana anak-anak harus dididik. Cukup keras karena saya punya opa juga keras terhadap anak-anaknya, jadi automatically nurun. Lalu tapi memang saya udah tahu saya mau jadi arsitek pada saat itu karena saya suka menggambar. Memiliki ayah yang disiplin gitu, berarti nilai itu penting banget dulu, pencapaian nomor satu tuh penting ya? Benar, waktu itu terlebih ayah saya sih, karena ya turun-temurun udah digembleng supaya menjadi nomor satu kali ya. Makanya juga kita semua boleh dibilang kita punya prestasi kan bagus ya, keluarga. Jadi waktu di Amerika selalu ditanya, Halo, pertama sekali yang ditanya adalah, kamu nilai A-nya berapa? Loh, kok saya bilang kok nanya itu sih, bukannya tanya apa kabar atau apa? Enggak, udah makan apa belum enggak ya? Enggak, pokoknya nilai nomor A-nya satu berapa? itu yang ditanya. Kita balik lagi ngomongin soal media gitu. Sekarang media online menjamur di mana-mana, update berita bisa dalam hitungan detik. Bagaimana sih Anda melihat
perkembangan media digital di Indonesia? Yang saya lihat kalau digital itu berkembang secara pesat di Indonesia ini dan semua berlomba-lomba ingin terjun ke digital. Cuman masalahnya juga sekali lagi SDM di Indonesia ini terutama dalam bidang teknologinya ini kurang. Jadi memang untuk dapat mendapatkan itu orang-orang yang mengerti banget tentang hal itu ataupun expertise di dalam bidang itu susah gitu. Jadi yang ada kita bajak-bajakan ataupun copy paste atau ya terpaksa harus ambil dari luar supaya apa yang kita dambakan itu bisa tercapai. Tapi kalau berandai-andai kalau tiba saatnya disuruh memilih media atau arsitektur, apa yang mau dipilih yang mana? Itu memang berat saat ini ya, tapi kalau harus saat ini arsitektur kali ya. Tetap cintanya gak bisa bohong. Karena itu memang udah passion saya dan walaupun di bidang media ini ada kepuasan tersendiri ya, tapi belum bisa yang fulfilling. Oke. Tapi pencapaian terbesar sampai saat ini yang Mas Yudi banggakan atas diri Mas Yudi apa? Perkembangan dan maturity diri saya sendiri. Gitu. Saya juga nggak nyangka bahwa saya bisa mencapai itu. Jadi kayak things letting go, lalu kesabaran ya, bisa menerima orang lain apa adanya, itu nggak mudah kalau menurut saya. Dan tentu tidak mudah karena Anda menggeluti dunia yang super, bahkan masih bisa memegang hal lain juga gitu kan. Jadi yang paling bisa diingat dari berbagai bidang yang Anda jalani, mungkin ada satu yang nggak terlupa? Aduh, banyak masalahnya. Yang menggembirakan atau yang menyedihkan? Kayaknya seru yang menyedihkan nih Mas. Menyedihkan. Waktu adik saya meninggal. Jadi kita kan berempat. Adik saya yang nomor 2 itu yang after saya 5 tahun yang lalu tuh meninggal karena kanker lidah. Dan waktu itu adalah tahun yang paling sulit dalam hidup saya karena dia adalah orang yang paling dekat dengan saya. Jadi ngelihat dia suffering, terus keinginan untuk membantu dia untuk sembuh, tapi dia nggak mau dengar gitu, itu menjadi suatu kesulitan gitu loh. Tapi at the same time juga pada masa-masa itu saya belajar banyak untuk memahami apa itu kematian, apa itu kehidupan gitu. Jadi apakah kematian beliau mempengaruhi karir atau pekerjaan atau kehidupan Anda setelah kehilangan adik? Ada. Jadi sebetulnya waktu itu dia yang bilang, udah kamu bantu si papi aja di Jakarta Post karena siapa lagi yang mau bantu dia gitu. Dan mungkin kamu orangnya yang paling cocok dari kita semua gitu. Goal hidup Anda tuh apa sih Mas Yudi? Saya tuh ingin pensiun dini kalau bisa. Dan kenapa pensiun saya dini? ingin menjelajah dunia. Karena dengan traveling itu saya bisa dapat banyak input ya dari segi segala macam lah ya. Tapi Anda memang seorang pecinta traveling. Iya, itu juga. Udah kemana aja Mas? Ke Amerika, ke South America, Eropa, Afrika. Ada perjalanan di mana Mas Yudi merasa I found myself in this journey, itu pas kemana, ada nggak? Waktu ke Paris atau di southern of France. What did you find? Nggak tahu, saya feel like at home. Jadi lebih merasakan bahwa ini dulu kayaknya saya pernah di sini. Oh, deja vu gitu Mas? Iya, ada deja vu. Tapi pernah ke situ sebelumnya nggak? Belum. Waktu pertama kali jadi merasakan bahwa ini rasanya kok sangat familiar dan I feel at home. Why? Kenapa? Apa masyarakatnya? Apa kayaknya suasananya? Suasananya. Oke. Anda puas dengan diri Anda sekarang? Kenapa? Anda puas dengan diri Anda sekarang? Puas nggak ya? Mungkin nggak 100% kali. Tapi 80% sih ada kali ya. Karena ya saya belum
pensiun itu tadi. Oh iya, kalau udah pensiun baru. Jadi karena itu yang saya mau. Jadi saya sih rencana mau pensiun di umur 60 lah. Udah ya, Terus saya mau hidup. menikmati hidup jalan-jalan. Oke, jika harus mendeskripsikan diri Anda dalam 3 kata, maka yang pertama adalah Determinasi. determinasi. Ya, Yang kedua? Kedua, tadi sabar ya, kesabaran. Sabar, orangnya sabar. Loh, terutama dengan tantangan yang banyak ya, sabar. Sabar dan tenang itu. Sabar dan tenang. Terus Ketiga adalah? ketiga apa ya? Satu kata terakhir yang mendeskripsikan ya di mana dia. Kok jadi nggak bisa mikir ya, apa ya? Seni ya, seni betul seni ya. Itu yang memang mempengaruhi hidup saya, mewarnai hidup saya sebetulnya. Oke, jadi determinasi, sabar, dan seni. Ya. Balance jadi semuanya ya. Hopefully balance. Hopefully balance. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Dan karena Anda adalah pecinta seni, ya kan? Jika Anda adalah sebuah warna, maka Anda adalah warna? Merah. Why? Karena saya orangnya berani untuk mendobrak, berani untuk menjalankan sesuatu yang baru atau mencoba sesuatu yang baru. Saya juga suka menjadi suatu leader untuk bisa mengumpulkan teman-teman ataupun saudara-saudara atau apa untuk supaya kita berkumpul ataupun melakukan sesuatu gitu kan. You are a leader, right? Iya, jadi memang mungkin karena anak pertama juga kali udah dididik ke sana arahnya. Yudhistira. Baik, terima kasih Mas Yudi Wanandi sudah berbagi bersama kami di Jax kali ini. Sama-sama, terima kasih Jack.